Malam itu rumah tampak berbeda. Hana, seorang wanita 30 tahun yang sudah bertahun-tahun menjanda, pulang dari acara kantor dengan wajah berbinar yang tak biasa. Di ruang tamu yang temaram, ia duduk sambil sibuk menatap layar ponselnya. Jemarinya bergerak cepat, bibirnya sesekali tersenyum samar. Dari tangga, Nara, putrinya yang berusia 20 tahun, memperhatikan dengan curiga. Ia tidak pernah melihat ibunya bersikap seperti ini sebelumnya, seolah ada sesuatu yang membuatnya kembali muda. Rasa penasaran mulai tumbuh. Apakah ibunya sedang jatuh cinta lagi? Atau sekadar teman kerja yang membuatnya senang? Hati Nara berdebar dengan perasaan campur aduk, antara ingin tahu dan takut kehilangan perhatian ibunya. Keesokan paginya, Hana memperkenalkan seorang pria di meja makan. "Ini Raka," katanya dengan mata berbinar. Seorang pria muda berusia 25 tahun berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja sederhana namun tampak menawan. Tubuhnya atletis, senyumnya hangat, tatapan matanya dalam. Nara hampir tak percaya, pria itu terlihat lebih muda daripada dugaan awalnya. Saat mereka berjabat tangan, Nara merasakan sesuatu yang ganjil. Tatapan Raka bukan sekedar sopan, ada ketertarikan samar di sana. "Senang kenal kamu," kata Raka. Suaranya tenang namun penuh percaya diri. Nara hanya tersenyum kaku. Ia tahu hubungan antara ibunya dan pria ini tidak sesederhana yang dikatakan Hana. Berikutnya Raka semakin sering datang ke rumah. Awalnya untuk makan malam bersama, lalu menemani Hana berbelanja, hingga akhirnya begitu akrab dengan suasana keluarga kecil itu. Anehnya, Nara yang tadinya dingin perlahan merasa terjebak dalam kehadirannya. Mereka sering bercanda, menonton film bertiga. Bahkan pernah satu momen Nara dan Raka berbincang serius tanpa Hana. Dalam percakapan itu, Raka menunjukkan sisi lembutnya, berbeda dari pria kebanyakan yang pernah Nara temui. Hatinya bergetar, namun ia menahan diri. Bagaimanapun itu pacar mama. Tapi semakin hari semakin sulit baginya untuk berpura-pura tidak terpengaruh. Suatu malam hujan turun deras. Hana tertidur di sofa setelah lelah bekerja. Raka dan Nara masih terjaga, duduk di ruang tamu dengan cahaya lampu yang temaram. Obrolan mereka semakin dalam, dari hal-hal kecil hingga mimpi masa depan. Saat tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan di meja, keduanya terdiam. Ada getaran aneh yang membuat jantung Nara berdetak kencang. Sementara Raka hanya tersenyum tipis seolah mengerti perasaan itu. Suasana hening tercipta, hanya suara hujan yang menemani. Saat itu Nara sadar, ia sedang melangkah ke jurang yang salah. Namun ia tidak bisa berhenti. Beberapa minggu kemudian, Nara tanpa sengaja mendengar percakapan ibunya dan Raka di dalam kamar. Dari balik pintu, ia mendengar Hana berkata dengan nada lembut, "Kamu membuat mama merasa hidup lagi, Raka." Suara Raka terdengar berat, mengakui bahwa ia punya masa lalu yang kelam, keluarga yang hancur, dan Hana sebagai penyelamat hidup. Nara menggigil, hatinya bergetar bukan hanya karena cemburu, tetapi juga karena rasa kasihan yang dalam pada Raka. Ia ingin membenci pria itu, tapi semakin tahu tentang luka Raka, semakin sulit baginya untuk menolak perasaan yang berkembang diam-diam. Sejak saat itu, Nara sering terjaga hingga larut malam, memikirkan perasaannya sendiri. Ia tahu ibunya bahagia, sesuatu yang jarang terlihat sejak ayahnya pergi. Namun dalam diam hatinya memberontak. Ia mulai menghindari Raka, tapi justru merindukan setiap tatapannya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang membingungkan. Wajah Raka selalu muncul di sela-sela bayangan ibunya. Setiap kali menatap Hana, rasa bersalah menyelimutinya. Ia terjebak antara menjadi anak yang baik atau membiarkan dirinya jatuh semakin dalam pada cinta yang tak seharusnya ada. Suatu sore, Hana pergi belanja meninggalkan rumah. Nara dan Raka duduk di ruang tamu.
jarak di antara mereka semakin dekat tanpa sadar. Tatapan panjang terjalin, udara terasa berat, hingga wajah mereka hanya berpaut beberapa jengkal. Tepat ketika keduanya hampir melewati batas, pintu depan terbuka. Hana masuk membawa belanjaan. Keduanya buru-buru menjauh, pura-pura sibuk. Hana memang tidak melihat apa-apa, tapi insting seorang ibu membuatnya curiga. Hatinya mengganjal, meski ia tidak langsung mengungkapkan. Bagi Nara itu menjadi peringatan bahwa mereka bermain dengan api. Beberapa minggu kemudian, Hana harus menginap di luar kota untuk pekerjaan. Malam itu, Nara dan Raka sendirian di rumah. Mereka mengobrol lama, berbicara tentang hal-hal yang tak pernah berani mereka ungkap sebelumnya. Raka mengaku hatinya bimbang, sementara Nara hanya bisa menunduk. Namun ketika keheningan menyelimuti, keduanya akhirnya saling berpelukan. Meski tidak lebih, momen itu cukup untuk menghancurkan batas yang selama ini mereka coba jaga. Setelahnya suasana menjadi canggung, penuh rasa bersalah tapi juga rasa lega karena tak lagi berpura-pura. Hana tidak pernah tahu apa yang terjadi. Ia masih merasa hubungannya dengan Raka berjalan manis. Bahkan saat ulang tahun Raka, mereka bertiga merayakannya bersama. Hana tertawa lepas, menyalakan lilin di kue, sementara Nara pura-pura ikut bahagia. Namun di balik senyuman itu hatinya hancur. Ia tahu kebahagiaan ini hanya topeng. Raka pun hanya diam. Matanya sesekali melirik Nara seolah menyimpan rahasia yang tidak boleh terungkap. Hari itu menjadi momen paling menyakitkan, karena Nara merasa ikut berperan dalam kebahagiaan palsu ibunya. Segalanya meledak pada suatu malam. Hana menemukan pesan-pesan di ponsel Nara yang tak sengaja terbuka. Pesan singkat, kata-kata ambigu, dan percakapan yang jelas menunjukkan hubungan terlarang. Dunia Hana runtuh. Dengan marah, ia hadapkan Nara dan Raka di ruang tamu. "Kalian tega menghancurkan aku," teriaknya sambil menangis. Nara hanya bisa terisak, mencoba menjelaskan tapi tak mampu berkata-kata. Raka menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Pertengkaran besar itu mengguncang rumah, meninggalkan luka yang tak mungkin sembuh. Malam itu penuh tangisan. Hana merasa harga dirinya diinjak oleh anak dan pria yang ia cintai. Nara berlutut, menangis meminta maaf, tapi Hana tak sanggup menatap wajahnya. Raka mencoba menjelaskan bahwa ia mencintai Hana, tapi tak bisa mengingkari perasaannya pada Nara. Kata-kata itu justru membuat Hana semakin hancur. Hubungan mereka bertiga pecah, seperti kaca retak yang tidak akan pernah bisa kembali utuh. Keesokan harinya, Raka memutuskan pergi. Ia tahu keberadaannya hanya memperburuk keadaan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah itu. Hanya mengucapkan, "Maafkan aku," sebelum pintu tertutup. Hana jatuh terduduk menangis tanpa suara. Nara berlari ke jendela, menatap sosok pria itu menjauh. Hatinya ikut tercabik. Sejak saat itu, rumah menjadi sunyi. Tidak ada lagi canda tawa, hanya sepi yang menggema. Hari-hari berikutnya penuh kehampaan. Hana mulai menjauh dari Nara, lebih banyak mengurung diri di kamar. Nara sendiri terjebak dalam rasa bersalah yang semakin hari semakin berat. Ia merasa telah menghancurkan hidup ibunya, merebut kebahagiaannya, dan kini kehilangan segalanya. Malam-malamnya dipenuhi tangisan. Tubuhnya melemah dan pikirannya dipenuhi penyesalan. Setiap kali ia mencoba bicara dengan Hana, yang ia dapatkan hanya diam dan tatapan penuh luka. Suatu malam Hana tidak pulang. Nara menunggu dengan cemas hingga telepon berdering membawa kabar buruk. Mobil Hana ditemukan menabrak pembatas jalan. Ia meninggal seketika. Polisi berkata matanya sembab. Mungkin ia mengemudi dalam keadaan penuh tangis. Dunia Nara runtuh. Ia menjerit histeris. Tubuhnya gemetar, tak mampu menerima kenyataan.
Semua berakhir begitu cepat tanpa sempat ada kata maaf, tanpa sempat memperbaiki apapun. Pemakaman Hana penuh duka. Nara berdiri di tepi liang lahat. Tubuhnya gemetar, air matanya tak berhenti mengalir. Dari kejauhan ia melihat Raka datang. Wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Namun ia tak berani mendekat, hanya berdiri menatap dari jauh. Nara merasa teriris. Dia ingin berteriak, ingin menyalahkan, tapi apa gunanya? Hana sudah tiada, dan semua ini tak mungkin diubah lagi. Tahun-tahun berlalu, namun luka itu tetap ada. Nara menjalani hidup dengan hati yang kosong. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bayangan ibunya menangis di balik tatapannya. Raka lenyap entah kemana, membawa pergi sisa-sisa kenangan yang hanya menyisakan luka. Cinta terlarang itu akhirnya merenggut segalanya. Ibunya, kebahagiaannya, dan dirinya sendiri. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Abadi, tak pernah hilang.